Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal kerja praktik yang berjudul Sistem Informasi Pengolahan Data Pasien Klinis Instansi Berbasis Web pada UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Provinsi Riau. Disusun oleh saya sendiri yaitu Wiwin Juniarti dengan NIM 180401164 dengan dosen pembimbing Bapak Sony Eskom Mkom. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama ada gambaran umum tempat kerja praktek. Yang kedua ada latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah. Nah, yang ketiga ada hasil proyek, dan yang keempat kesimpulan dan saran. Langsung saja ke gambaran umum tempat kerja praktik. Seperti yang kita ketahui, UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Provinsi Riau merupakan salah satu laboratorium kesehatan sebagai pemeriksa pasien klinis dan lingkungan di Kota Pekanbaru. Lab ini melayani pengujian sampel yang dapat membantu dalam mendeteksi atau mendiagnosis penyakit dan lainnya. UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Provinsi Riau beralamat di Jalan Mustika nomor 3A Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28156 Indonesia. Selanjutnya ke latar belakang. Teknologi adalah objek yang sangat berkembang pesat di dunia. Dengan berkembangnya teknologi, maka suatu aktivitas dari manusia yang sulit menjadi mudah. Begitu pula dengan keadaan sekitar, terutama dalam instansi milik pemerintah. Sistem informasi yang ada pada UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Provinsi Riau belum memanfaatkan teknologi dan masih memakai cara manual seperti mencatat data pasien klinis instansi dalam media kertas. Sistem manual atau pencatatan dengan media kertas memerlukan waktu yang lama dan memiliki hasil data yang kurang akurat. Dengan diterapkannya sistem yang baru, maka akan lebih mengoptimalkan kinerja sistem agar bisa berjalan dengan lancar dan akan membantu kerja karyawan yang bertugas mengolah data pasien klinis instansi pada UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Provinsi Riau. Selanjutnya ada identifikasi masalah yang terdiri dari beberapa. Yang pertama ada proses pengolahan data pasien klinis instansi masih dengan cara manual. Selanjutnya, dalam mencatat data pasien klinis instansi memiliki hasil data yang tidak akurat. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana merancang dan membangun sistem informasi pengolahan data pasien klinis instansi yang lebih mudah dipahami dan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Selanjutnya ada batasan masalah yang terdiri dari yang pertama ada sistem mengenai sistem informasi pengolahan data pasien klinis instansi berbasis web pada UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Provinsi Riau. Nah, yang terakhir ada menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan HTML dan MySQL sebagai database. Hasil project. Terlebih dahulu kita mengaktifkan SAMPP-nya, Apache dan MySQL. Di sini saya sudah mengaktifkannya. Selanjutnya kita masuk. Kita ketikkan localhost Wiwin. Karena saya menyimpannya di folder Wiwin. Nah, di sini telah muncul. Nah, di sini sebagai admin dan ketika kita menginputkan passwordnya salah, akan muncul peringatan localhost menyatakan username dan password Anda salah. Nah, ketika kita mengetikkan passwordnya benar, akan muncul ke menu tampilan awal. Di sini ada beberapa menu, saya akan menjelaskan. Yang pertama ada menu data pemeriksa. Di sini ada beberapa menu data pemeriksa yang telah saya inputkan. Di sini juga bisa menambah pemeriksaan dan bisa mengedit atau mendelete data pemeriksaan. Di sini jumlahnya kenapa dikasih 100? Karena pada UPT Laboratorium itu memiliki 40 karyawan. Nah, masing-masing karyawan memiliki jatah pemeriksaan itu dalam sebulan itu 2 kali. Nah, di sini dibulatkan di kantor itu, jadi ditetapkan untuk pemeriksaan karyawan itu ditetapkan 100.
yang dibagi-bagi terhadap karyawan. Nah, lanjut ke data pegawai. Nah, di sini ada beberapa data pegawai yang telah saya inputkan. Dari sini fungsinya juga sama, bisa menambahkan, mengedit, dan menghapus. Nah, misalnya kita contohkan tambah pegawai. Di sini saya masukkan NIP-nya. Misalnya kelas jabatannya kelas 3, nama pegawainya itu Ayu Sumiati, unitnya itu pengelola keuangan. Wanita, tanggal lahirnya itu tanggal 25 bulan 2 1971. Ini alamatnya Panam. Kita simpan. Ini muncul datanya itu Ayu Sumiati. Nah, ketika kita ingin mengedit, di sini kita bisa mengedit. Karena kita edit namanya menjadi Ariana. Kita simpan. Di sini sudah terupdate namanya menjadi nama Ariana. Nah, ketika kita ingin menghapus, sini akan muncul peringatan. Localhost menyatakan apakah Anda yakin ingin menghapus data pegawai Ariana. Nah, ketika kita yakin, kita akan menekan tombol OK, dan tidak yakin, kita akan menekan tombol batal. Nah, di sini kita tekan yakin. Nah, data dari Ariana telah terhapus. Nah, di sini lanjut ke data dokter. Di sini ada 2 data dokter. Nah, di sini fungsinya juga sama, kita bisa menambahkan dokter dan bisa mengedit data dokter. Lanjut ke jadwal dokter. Nah, di sini juga fungsinya sama, jadwal dokter itu bisa menambahkan, bisa mengedit, dan bisa mendelete. Lanjut ke data pasien. Di sini cuma saya inputkan ada 1 pasien yang dari instansi yang melakukan pemeriksaan. Di sini ada data user, yaitu saya sendiri. Ketika kita ingin menambahkan user juga bisa. Ini kita tinggal menginputkan sesuai yang ada di sini, dan menginputkan ini juga password dan username-nya itu sebagai apa. Di sini juga bisa mengedit dan mendelete, rekam edit, dan menu home. Nah, langsung saja kita praktekkan di data pegawai. Misalnya kita mau menginputkan Ayu yang sakit. Kita bisa langsung ke add pasien, atau langsung kalau di data pasien juga kita bisa langsung menambahkan. Kita tambahkan Ayu yang sakit, kita masukkan namanya. Nah, di sini langsung muncul data dari Ayu. Nah, kita tinggal memilih foto, masukkan foto. Ini depan. Nah, pasien dari nama Ayu telah terdaftar. Ini kode pasiennya WFE. Langsung saja kita masuk ke rekam medik WFE, masukkan kodenya, proses. Langsung kita inputkan keluhannya itu apa. Misalnya keluhannya itu pusing, mudah lelah. Pilih dokternya, misalnya dokter Rida. Kita simpan, kita masukkan diagnosanya, misalnya gula darah, diagnosanya. Kita pilih tindakannya itu tindakan pemeriksaan laboratorium. Simpan. Sini kita masukkan pemeriksaannya. Kita pilih pemeriksaannya itu kolesterol, HDL, atau DDL. Kita pilih pemeriksaannya kolesterol, HDL, atau DDL. Kita di sini. Nah, di sini sudah muncul nomor RM-nya, nama pemeriksa, dan ambilnya itu. Nah, selanjutnya di sini ada 2 laporan. Yang pertama ada laporan tindakan dan laporan pemeriksaan. Nah, di laporan tindakan ini, jika diklik di sini nampak yang melakukan pemeriksaan, yaitu terdiri dari pemeriksaan laboratorium dan radiologi. Karyawan itu laboratorium ada 1, pemeriksaan radiologi ada 1, jadi totalnya ada 2.
Ini ada juga laporan pemeriksaan. Nah, di sini nampak ya, nama pemeriksaannya itu, eh, nama pemeriksaan ini nampak kan, pemeriksaan keluarnya 1, pemeriksaan sekarang itu berkurang dengan totalnya 100. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, diketahui bahwa UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Provinsi Riau membutuhkan sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola data pasien klinis instansi. Nah, yang kedua ada pada kerja praktik ini telah dihasilkan sebuah perangkat lunak untuk pengelolaan data pasien klinis instansi pada UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Provinsi Riau. Aplikasi dikembangkan dengan menggunakan PHP dengan HTML dan database sendiri menggunakan MySQL. Yang ketiga, keberadaan aplikasi ini diharapkan dapat membantu dalam mengoptimalkan kinerja karyawan pada UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Provinsi Riau. Dari hasil pengujian menggunakan black box testing pada fitur-fitur yang ada, aplikasi mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan. Selanjutnya itu saran informasi pengolahan data pasien klinis instansi berbasis web. Ini diharapkan fungsionalitasnya bisa dikembangkan lagi seperti dapat mengelola rekam medis dari pasien klinis dan lingkungan. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.